105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari Jumat ini kembali kita bertemu di ruang dengar dalam program Dialog Siang bersama Las Risalah Ceriti, di mana Dialog Siang bersama Las Risalah Ceriti ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Las Risalah Ceriti. Nah, untuk itu keluarga Sip yang ingin bergabung dengan layanan interaktif kami, Anda bisa menghubungi melalui WhatsApp di 0812 2201 0159. Nah, ditunggu ini partisipasinya untuk interaktifnya. Dah keluarga Sip, hari ini kita sudah kedatangan tamu narasumber dari Rumah Quran Risalah Ceriti, yaitu Kepala Rumah Quran Risalah Ceriti, yaitu Ustadz Ahmad Fajrin SPD. Dan kali ini kita akan membahas mengenai wujudkan mimpi anak panti untuk wisuda tahfiz. Oke deh keluarga Sip, kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal bahas tentang wisuda tahfiz ya Ustadz ya. Iya. Dan tentu kita bahasnya dulu tentang mengenalkan atau mengingatkan kembali keluarga Sip tentang Rumah Quran sendiri dulu ya Ustadz ya. Nah, boleh diingatkan dulu ya Ustadz, gimana pembentukan atau pendirian dari Rumah Quran Risalah Ceriti ini. Iya. Jadi Zah ya, dan keluarga Sip yang dirahmati Allah. Jadi ceritanya terkait Rumah Quran Arisalah. Kalau sekarang kan kita ambil Rumah Quran, namanya Rumah Quran Arisalah. Oke, Rumah Tapi Quran emang Arisalah. yang pendanaannya emang dari Lembaga Amil Zakat Arisalah, Arisalah Charity. Jadi pas awalnya itu kita buka Rumah Quran Arisalah ini, itu di 2021 kalau tidak salah, kemarin itu pas masih COVID. Nah gitu. Jadi kan lokasi kita itu di kantor Risalah Charity yang di Paruput Tabing. Nah itu kan bangunannya itu kan besar. Jadi digunakan untuk itu. Jadi bangunannya besar yang sebelumnya masih kurang termanfaatkan. Nah, jadi karena masih agak kurang termanfaatkan, sebelumnya itu Direktur Las Risalah ini Ustadz Kamrizal, itu mencari alternatif alternatif bagaimana supaya gedung kita ini bisa termanfaatkan. Jadi dialihfungsikan menjadi rumah Quran. Iya, kita dialihkan. Sebenarnya ini rumah Quran atau rumah tahfiz nih Ustaz? Soalnya banyak persepsi yang berbeda nih kalau orang-orang ngelihat gitu. Oh iya. Sebenarnya maupun rumah Quran maupun rumah tahfiz itu sama aja. Oke, sama gitu saja. Yang kalau kita ngambilkan kan Rumah Quran Arisalah. Kalau dari menurut saya pribadi, kalau Rumah Quran ini emang berarti, kalau menurut saya Zahya, Rumah Quran berarti dia emang segala tentang Al-Quran itu ada di situ. Oke, jadi mulai dari belajar Al-Quran. Terus menghafal Al-Quran, kemudian program-programnya juga banyak, ada untuk anak-anak, balita, dewasa, kayak gitu. Jadi semua orang bisa belajar Al-Quran di situ. Berarti udah all in di sini. All in gitu, kayak gitu. Jadi kita bukan cuman ngafal aja. Nah, jadi kalau rumah tahfiz kan berarti tahfiz itu kan menghafal. Iya. Kayak gitu. Hafiz menghafal, menjaga. Kayak berarti gedung atau tempat pertama yang digunakan ini adalah mantan kantornya Las Risalah yang lama gitu ya. Jadi kan kalau untuk kantor kan cuman terpakai satu ruangan, sementara di situ tuh itu ada 1, 2 dan gedungnya tuh bertingkat. Oke, bertingkat. Berarti banyak sekali ruangan yang bisa dimanfaatkan ya Ustaz ya. Yang di atas itu aja, yang di bagian atasannya aja ada 4 ruangan. Oke. 4 di atas,
terus ada 3 di bawah. Oke, Dan berarti itu besar-besar. Itu ruangannya itu 4x4. oke, ini tuh lumayan juga ya Ustaz ya untuk iya. dibuat menjadi ruang belajar gitu ya Ustaz. Iya gitu. Dan itu baru gedung pertama atau cabang pertamanya. Iya, Apakah pasti udah beberapa ya Ustaz ya yang Iya. dimiliki atau yang dikelola oleh Las Risalah Charity. Iya. Boleh diceritakan Ustaz udah berapa dan di mana saja? Ya alhamdulillah Zah, kita diamanahkan, diberikan amanah untuk mengelola beberapa cabang rumah Quran yang cerita dari cerita berkembangnya cabang ini itu emang ada ada orang tua dari alumni siswa kita, Iya. alumni pesantren kita itu yang mereka berkeinginan untuk mewakafkan rumahnya. Oke, berarti ini hasil dari wakaf Iya, orang tua. hasil wakaf dari orang tua santri kita. Hmm. Jadi mereka berkeinginan, saya mau rumah saya itu dibacakan Al-Quran setiap hari, ya kayak gitu. Jadi dari sinilah awalnya. Yang pertama itu yang cabang kedua itu di Batang Kabung Ganting. Batang Kabung Ganting. Batang Kabung Ganting ini kalau dari sini arah ke Lubuk Buaya. Kalau dari UNP lah kalau dari UNP itu arah ke Lubuk Buaya, itu di Iya. tengah-tengah itu perumahan Gria Bunga Emas nama perumahannya. Berarti masuk ke dalam perumahan Iya, ya, Ustaz ya? masuk Oke. ke dalam. Dia dekat dari Jalan Raya. Oke, jadi cukup strategis ini tempatnya. Cukup insyaallah kayak gitu. Dan yang selanjutnya Ustaz? Yang selanjutnya itu juga ada keluarga santri kita juga, santri pesantren kita juga yang di Solo, Iya. daerah Selayu. Ya. Jadi bapak ini ceritanya juga lumayan membuat kita Tergerak hatinya. tergerak gitu juga ya, hati kita gitu kan. inspirasi Jadi ya. bapak ini cucu beliau kalau nggak salah yang alumni kita. Jadi beliau berkeinginan dia ingin di sisa-sisa waktu beliau umurannya kalau nggak salah udah 60-70 tahun waktu itu gitu kan. Waktu itu, ya. Beliau ingin menikmati masa tua beliau dengan ada anak-anak mengaji di sekitar beliau. Oke. Dia ingin mewakafkan rumah beliau. Nanti kalau misalkan beliau meninggal, nanti rumah ini itu dikasih sama Arisalah semua. Oke, jadi dikelola oleh Las Risalah. Iya, nih. dikelola oleh BPW Arisalah. Kayak gitu. Oke. Jadi Zah, itu yang membuat kami agak agak terkesan kali sama beliau. Baru beberapa bulan setelah beliau ikrar wakaf sama BPW Risalah, Iya. itu entah 3 atau 4 bulan, jadi beliau jatuh sakit. Tidak lama sesudah itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Iya. udah menyiapkan Iya, itulah sendiri sebagaimana gitu kita ya, Ustaz ya. ketahui kan itu niat. Mm-mm. Kayak gitu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya rumah Quran di sana, dengan adanya anak-anak mengaji di sana, Iya. mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada beliau. Iya, amin. Karena itu termasuk sedekah jariah ya Ustaz ya. Iya, sedekah. Nah, ini udah cabang ketiga. Cabang selanjutnya masih ada Ustaz ya? Untuk saat ini kita cukup di sini aja dulu, Zah. Oke. Ya, soalnya terkait dengan amanah ini berat, Zah. Gitu. Jadi kita harapannya emang fokus ke yang 3 ini dulu gitu kan. Oke. Soalnya banyak cabangnya tapi kualitasnya agak kurang juga kan, kita nggak mau. Kita maunya anak-anak kita ini ada anak-anak kita bacaannya bagus, Iya. tahsinya bagus, hafalannya bagus. Nanti kalau emang udah memungkinkan untuk ada penambahan cabang nanti baru kita kondisikan. Tapi kalau saat ini kita fokus ke yang 3 ini terlebih dahulu. Oke. Jadi saat ini berarti rumah Quran Arisalah ini Ya. ada 3 cabang ya Ustaz? Iya. Dan kalau kita ngomongin tentang rumah Quran berarti pasti ada pesertanya dong Ustaz ya? Iya. Nah, siapa aja ini yang termasuk ke dalam peserta atau yang penerima manfaatnya ini Oh Ustaz? iya. Kalau penerima manfaatnya pertama mulai dari yang cabang pertama tadi. Untuk cabang pertama tadi itu sebenarnya kan peruntukannya karena rumah gedung las tadi kan itu Iya. arahnya kan di pesisir pantai. Oke. Pesisir pantai Iya. Padang kayak gitu.
sebenarnya harapan kita kan masyarakat sekitar terlebih dahulu, terutama masyarakat pinggiran pantai, anak-anak nelayan yang memang rasanya jangkauan dakwah itu kita ini masih kurang. Akan tetapi mungkin kita masih perlu berusaha lagi mungkin kayaknya untuk meng-guide mereka gitu kan. Tapi kalau pas di awal kemarin ada beberapa tetangga sekeliling rumah Quran yang bergabung. Tapi kalau yang saat ini yang masih aktif itu yang kita kerjasama sama panti asuhan. Oke, kerjasama panti asuhan. Dan itu setiap rumah Quran itu, Ustaz? Yang kerjasama panti asuhan ini yang di cabang cabang Paruputabi. Cabang Jadi rumah Quran ini kita ini kan lumayan dekat jaraknya sama panti asuhan. Oke. Jadi anak-anak panti asuhan ini adalah anak-anak yang berasal dari Mentawai. Gitu. Jadi kalau yang kami lihat pas awal-awal itu tuh mereka udah SMP itu rata-rata masih Iqra 1, Iqra 2. Kesulitan ya Ustaz jadi baru datang dari dari Mentawai. Mereka ada yang diterimanya pas udah masuk SD, ada yang masuk SMP. Kalau yang kemarin itu banyak yang mau masuk SMP. Baru datang mereka masih huruf-huruf hijaiyah masih belum tahu, ini belum tahu gitu. Tapi alhamdulillah setelah beberapa bulan belajar sama kita, alhamdulillah perlahan mulai dari tahu huruf hijaiyah, tahu menyambung huruf, tahu panjang pendek, terus tahu cara merangkai membaca Al-Quran. Jadi udah ada progresnya. Alhamdulillah. Mohon doanya juga Zah gitu kan. Tapi sebenarnya target kita kalau dari anak-anak panti asuhan ini sebenarnya kan kita kita juga anak-anak panti asuhan ini kan anak-anak yang memang jauh dari orang tua. Didikan dari orang tuanya juga masih agak kurang gitu. Jadi mohon doanya juga kita bisa membenahi akhlak mereka. Soalnya terkait dengan belajar Al-Quran itu yang paling penting itu adab, akhlak. Adab sebelum ilmu ya Ustaz ya. Iya itu. Tapi alhamdulillah perlahan dengan adanya kita beri masukan terus ada sedikit-sedikit mereka berubah. Tentu karena kalau masih tetap dalam bimbingan tentu pasti ada perbaikan terus ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan tapi kayaknya dari semua obrolan kita tadi nih Ustaz, kayaknya ada satu yang kelupaan. Kapan sih sebenarnya rumah Quran ini berdiri nih Ustaz? Jadi kalau dilihat berdirinya awal-awalnya itu sebenarnya dari 2021. Jadi 2021. Udah lebih kurang 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tapi gini Zah, kan kita awalnya kan nama rumah Quran kita kan Rumah Quran Risalah Charity. Risalah karena semua biaya operasional kita, gaji guru, operasional rumah Quran itu emang di backup semuanya sama Las Arisalah. Tapi sekarang ini perlahan gitu kan kemarin kita alhamdulillah dapat bantuan itu dari salah satu kalau buat akta notaris ini PPAT Ya itulah pokoknya. Jadi alhamdulillah kita kemarin itu bisa mengurus yayasan ini dan alhamdulillah dari beliau dikasih gratis. Berarti dikasih gratis untuk mengurus yayasan. Jadi mendirikan SK-nya sendiri gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah udah mau 1 tahun kita ada yang ada resmi berdiri sendiri. Berarti ini udah mau 1 tahun. Kapan nih 1 tahunnya? 1 tahunnya ini tanggal 23 April kalau nggak salah. Tanggal 23 April ini. Dan artinya ini miladnya Rumah Quran nih berarti ya Ustaz. Insyaallah itulah nggak terasa yang kalau yang dari awalnya kita udah mau jalan 3 tahun, tapi kalau yang secara itunya udah mau jalan 1 tahun. Dan rencananya kita mau karena kita emang resmi berdirinya ini April tahun lalu gitu. Rencana kita mau ngadain milad, syukuran, syukuran karena udah bisa membersamai anak-anak yang di sekitar Rumah Quran terutamanya. Udah membersamai anak-anak yang bersemangat untuk belajar Al-Quran tentunya Ustaz ya. Berarti kita
nanti kita bakal bahas nih berarti ya Ustadz ya, Iya. mengenai perayaan atau milad dari Rumah Quran ini. Jadi jangan kemana-mana nih keluarga SIP, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga SIP balik lagi dalam program Dialog Siang bersama Lasri Salah Ceriti. Masih bersama sahabat siar ada Vika Laila dan narasumber kita yaitu Ustadz Ahmad Fajrin SPD yang merupakan Kepala Rumah Quran Risalah. Dan tadi kita udah bahas ya keluarga SIP ya, udah tahu mengenai Rumah Quran Risalah yang lumayan panjang ya prosesnya ya Ustadz ya. Mulai dari 2021 dan tahun lalu resmi berdiri sendiri gitu ya Ustadz ya. Dan kayak ada yang kelupaan nih kita Ustadz ya. Mengenai tadi kita udah tahu bahwa anak atau pesertanya itu dari panti asuhan dan juga masyarakat umum juga. Nah, tentang total pesertanya atau jumlah pesertanya ini berapa orang nih Ustaz? Jadi kalau kita lihat kita mau lihat pesertanya, itu kalau peserta kita itu ada lebih kurang yang kontinu itu 60 anak. Oke. Dengan sebarannya itu 32 anak yang di Parupuk Tabing. Dan semua yang di Parupuk Tabing ini kan itu semuanya dari panti asuhan. Jadi mereka full beasiswa, nggak gratis, nggak berbayar. Kemudian yang 32 anak ini itu 50% itu udah kelas hafalan. Kemudian 25% itu udah mau bisa baca Al-Quran. Nah, terus 25% lagi masih perlu latihan tahsin lagi untuk bisa membaca Al-Quran, kayak gitu. Kemudian yang di Parupuk Tabing ini itu yang udah selesai juz 30 itu 10 anak. 10 anak. Nah, dari yang tadi totalnya kan itu ada 10. Ada dari 16 anak, berarti kan dari 16 anak 10 anak udah selesai juz 30. Ya. Kemudian terus ada 7 anak kayaknya udah masuk juz 29. Juz 29 ini udah setengah juz gitu kan. Tapi kita di rumah Quran kita ini kita emang anak-anak ini emang kita arahkan emang tetap untuk supaya mengulang hafalannya. Berarti nggak yang ngejar target yang harus langsung 30 gitu ya Ustaz ya. Jadi kita perlahan anak-anak tetap ada ziyadahnya beberapa baris, tapi dengan syarat untuk tambahan hafalan ini bacanya harus bagus. Kalau bacanya masih berantakan itu nggak kita izinkan untuk setoran. Ikutin tahsin dulu gitu ya Ustaz. Tahsin dulu, bagus tahsinnya dihafal, kemudian baru murojaah. Gitu. Itu kalau yang di Parupuk Tabing. Kalau yang di Batang Kabung itu kalau di awal pas buka rumah Quran kemarin ada lebih kurang 24. Nah, tapi kalau yang 24 ini kan awalnya yang di Batang Kabung ini kan gratis semua. Jadi yang fenomena kalau gratis ini kalau untuk banyak euforianya tinggi gitu ya. Gitu kan. Hadir suka-suka ini. Jadi mungkin motivasi anak kurang, dorongan dari orang tua juga kurang. Jadi karena itu yang di Batang Kabung ini bagi yang mau gratis itu emang kita seleksi. Komitmen nggak untuk belajar, ada nggak punya kemauan, kayak gitu. Kemudian yang sisanya itu berbayar. Berbayar itu 100.000 per bulan. 100.000 per bulan. Mungkin 100.000 per bulan kira-kira nggak mahal kayaknya gitu, untuk belajar Al-Quran. Itu yang di Batang Kabung. Kalau sekarang itu sisa 11 anak yang terdaftar di Batang Kabung ini. Gitu 11 anak dengan 7 anak itu kelas hafalan dan 4 anak kelas tahsin.
Oke, berarti lumayan kelas intensif berarti ya Ustadz ya? Iya. Kelas kecil gitu. Ya kita emang nggak mau anak kita banyak-banyak gitu, Zah. ah. Soalnya kan anak-anak kita belajarnya kan cuma 90 menit. 90 menit. Kalau jadi kita batasi per kelasnya cuma 8 anak. Oke, berarti batas maksimal 8 orang Iya, 8 orang, 8 anak gitu. dengan satu guru. Iya, satu guru 8 anak. Apa namanya? Soalnya kalau lebih dari 8 anak ini nggak maksimal hasilnya ini gitu kan. Jadi kita harapannya emang ada yang dibawa sama anak ini. Soalnya kan waktu sore ini itu kan udah waktu mereka Waktu lelah ya? Waktu lelah. Mereka udah capek-capek pulang dari sekolah, pulang les, pergi ngaji, tapi hasilnya nggak ada kan? Ya kasihan merekanya kayak gitu. Jadi karena itu kita maunya emang mereka bisa baca Al-Quran, bisa ngafal. Oke. Dan syarat untuk bisa menghafal itu emang harus bisa baca Al-Quran. Baca dulu, lancar dulu gitu ya Ustadz ya? Iya. Walaupun tapi apa namanya? Nggak lancar, pokoknya udah bisa lah tahu dia membaca Al-Quran. Tapi ya kayak gitulah Zah. Oke. Itu yang di Batangbung. Kalau yang di satu tempat Solo, lagi, yang Solo. di Selayo itu tuh ada lebih kurang 20 anak. 20 anak. Ah ya 20 anak, tapi yang rutin bayar SPP ini nggak sampai 50%. Oke. Ah, Jadi kayak itu berbayar semua ya kalau itu di Solo? ada ya berbayar semua. Oke. Tapi berbayarnya ini sesuai dengan kesanggupan mereka. Ada yang kemarin saya sanggupnya 50.000 aja Ustaz. Nah, kayak Tapi gitu. tetap semangat ya Ustadz ya Tetap untuk semangat. belajar mereka Iya, ya. gitu. Oke. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya program ini Rumah Quran ini berbayar dan juga ada yang di beasiswa gitu ya Ustadz. Iya, Dan gitu. untuk pembiayaan ini juga di cover oleh Belas Risalah Charity. Sama kalau terkait beasiswa kita kan Mm-mm. maunya kalau misalnya anaknya emang maunya yang kita kasih beasiswa ini emang yang disiplin. Oke. Ya, kalau yang nggak disiplin kan itu tanggung jawab kita ke donaturnya kan nggak amanah kita Iya, jadinya. Jadi kalau emang benar-benar orang tua ini misalnya ibu ini mau Ustaz, saya mau anak saya belajar Al-Quran. Terus dan bisa amanah, bisa mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran. Oke. Jadi diterima ya. Kalau yang cuman orang tuanya aja yang keras tapi anak yang enggak itu ya mohon maaf gitu ya Ustadz ya. Gitu. Oke. Nah, kita tadi di segmen sebelumnya, di segmen pertama ya Ustadz, kita bahas mengenai milad Rumah Quran Risalah ini. Iya. Nah, katanya itu pada April nanti. Iya. Nah, kalau mengenai milad ini pasti ada yang dirayakan biasanya Iya, Ustadz iya, ya. iya. Ada yang sebagai bentuk rasa syukurnya gitu. Iya. Nah, dari Rumah Quran sendiri nih Ustadz, apa yang bakal diprogramkan nih untuk perayaan itu? Paling apa yang kalau kita mau mengangkat acara gitu kan tentu butuh dana. Iya. Nah, gitu. Mungkin kita yang mau kita angkatkan itu lebih kurang yang untuk yang wisuda tahfiz ya. Oke, wisuda tahfiz. Iya, kalau kita banyak acara ini. Jadi untuk covernya sedangkan untuk gaji guru aja kita masih itu pas-pasan gitu. Iya. Nah, jadi kemungkinan kita angkat acara wisuda tahfiz di mana fungsinya dengan acara wisuda tahfiz ini kan kayak gini loh, apa namanya? Menghafal ini mungkin yang bisa kita rasakan bagi kita yang udah dewasa mungkin ya. Terasa mungkin untuk ngafal 1 baris 2 baris ini agak berat. kayak gitu. Jadi bentuk apresiasi kepada bentuk apresiasi adik-adik yang udah bagi menghafal. adik-adik. Jangan kan menghafal, untuk baca Al-Quran dengan huruf-hurufnya baik, lancar, tajwidnya bagus, panjang pendeknya bagus. Itu mungkin kalau kita udah dewasa ini emang terasa gitu kan. Nah, jadi kita mau mengapresiasi atas pencapaian dari adik-adik, terutama yang anak-anak kita yang dari panti. Oke. Jadi yang wisuda ini kalau yang dari anak-anak kita dari luar yang orang tuanya mampu itu emang kita arahkan untuk ada support untuk apa namanya untuk acara wisuda tahfiz. Tapi kalau untuk yang anak-anak dari panti itu emang kita kasih kita usahakan untuk cari galang donasi. Karena yang anak-anak dari panti dan juga yang berbeasiswa ini juga lebih dari hampir 50% dari seluruh peserta ya Ustadz ya. Iya. Jadi kalau dari
total anak kan semuanya tadi kan lebih kurang 60. Iya. Jadi 32 anak itu dari panti asuhan. Oh iya, lebih dari itu Oh, ya, iya. lebih dari 50% ya. Iya. Jadi lumayan itu juga ya Ustadz ya. Mm-mm. Jadi untuk yang wisuda ini, untuk Hmm. anak-anak yang tidak ikut beasiswa nanti dibantu oleh orang tuanya. Iya, disupport. Oke. Tapi bantuan dari orang tuanya kita juga nggak juga terlalu yang sanggup orang tuanya lah. Sesuai kesanggupan lah ya Sesuai Ustadz ya. kesanggupan. Mungkin ada orang tua yang nyumbang snack gitu-gitu ya Ustadz ya. Iya. Oke. Jadi ini tentu nanti akan diselenggarakan di bulan April nanti insya Allah Insya ya Ustadz Allah ya. mohon doanya Zah, yang gitu kan, mudah-mudahan lancar, bisa kami merancang agenda ini dengan baik, jadi supaya bisa memberikan apresiasi lah bagi anak-anak kita. Oke. Sudah ada gambarannya Ustadz, kapan nih acaranya akan diselenggarakan dan di mana? Kalau kapannya kan dalam bulan April itu ya, Iya. tapi tanggal berapanya dan di mananya itu udah ada di belum Ustadz? Kalau gambarannya mungkin beberapa pertimbangan, bisa jadi kalau rencana paling itunya kemungkinan di gedung Arisalah, gedung kantor Las Arisalah aja yang di Oke. Parupuk Tabing itu. Kalau misalnya emang dananya minim kali, berarti kita adakan dengan budget minimal, berarti di rumah di lokasi kita aja. Oke. Itu loh kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua kan lokasi rumah Quran kita kan di depan masjid. Ya, kemungkinan kedua kita mungkin numpang di masjid di depan rumah Quran kita. Kemudian kemungkinan ketiga, kalau memungkinkan kita izin untuk mengadakan acara di Gor Arisalah. Oke. Dan tentunya untuk acara ini dibutuhkan support gitu ya Ustadz ya. Iya. Dan mengingat nih nggak semua anak yang ikut serta dalam pembayaran gitu ya, atau dikasih beasiswa oleh Rumah Quran sendiri, dan tentu ini butuh banget support dana gitu ya Ustadz. Iya. Oke. Nah keluarga sip, nanti kita akan kembali lagi dalam segmen ketiga. Nah di dialog siang bersama Las Arisalah Charity nanti kita bakal bahas mengenai lebih lanjut mengenai program wisuda Quran untuk wisuda tahfiz untuk anak panti ini. Nah jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah keluarga Sip, sudah di segmen terakhir program dialog siang bersama Las Arisalah Charity. Hari ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan narasumber kita Ustadz Ahmad Fajrin SPD yang merupakan Kepala Rumah Quran Arisalah. Dan tadi kita udah bahas ya Ustadz ya mengenai perencanaan nih dari Rumah Quran Risalah untuk melakukan wisuda gitu ya Ustadz ya, karena udah 1 tahun berjalan juga ya Ustadz ya, sebagai peringatan 1 tahun alias milad, dan ternyata juga tasyakuran ya Ustadz ya, ketika kita bicara di itu off air tadi. Nah jadi ini adalah insya Allah bakal dilakukan di bulan Maret nanti, dan juga ini merupakan wisuda dan juga tasyakuran. Boleh diceritakan Ustadz mengenai rencana programnya nih Ustadz? Insya Allah April kayaknya Zah. Iya. Oh ya maaf, April ya. Jadi rencananya kan itu wisuda sama tasyakuran. Tasyakuran ini kan bentuk syukur kita, bentuk syukur kita kepada Allah. Banyak ya banyak kita bersyukur. Pertama kita udah jalan beberapa lama program rumah Qurannya, kemudian itu yang terkait program kita yang berjalan. Kemudian yang kedua terkait anak-anak kita yang awalnya belum bisa baca Al-Quran, yang kayak gini, yang saya pribadi aja di umur mereka bacaan saya entah kayak mana dulu, kayak gitu. Alhamdulillah
Mereka sekarang yang SD, SMP, SMA bacanya udah bagus. Nah, terus udah ngafal gitu kan. Bahkan yang saya aja tamat SMA masih hafalannya masih apa lah kayak gitu, Mungkin baru sedikit gitu ya ya, Ustaz, masih surat-surat pendek. Tapi alhamdulillah mereka udah ada yang selesai 1 juz, sudah ada yang jalan 2 juz, udah gitu. Kayak gitu, jadi sebagai bentuk syukur nih, bentuk Ustaz, syukur. ya. Nggak cuman sekedar perayaan sudah ada yang bisa hafal hafiz berapa juz gitu ya. Bukan cuman yang udah hafal aja, tapi bagi mereka yang udah berjuang tetap kita apresiasi dalam bentuk tasyakuran ini. Tasyakuran. Oke. Nah, mengingat nih Ustadz, ada beberapa cabang ya dari Rumah Quran ini. Apakah nih acara wisudanya ini akan dilakukan di setiap cabang gitu atau dilakukan terpusat, Ustadz? Kalau tiap cabang itu kan agak itu gitu kan? Iya. Kemungkinan ada beberapa rencana. Bisa jadi untuk peringatan miladnya di masing-masing. Kalau misalnya di cabang Solo, kan kalau dari Solo ke sini kan lumayan juga untuk transportasinya. Bisa jadi kalau untuk yang tasyakuran di sana, anak-anak di sana sama guru di sana. Kemudian kalau yang masih memungkinkan kayak di Padang, nah itu baru kita pusatkan di satu tempat. Itu yang kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua, kalau memungkinkan dan dananya memadai, bisa jadi kita kita ajak anak-anak main ke Padang, dari Solo ke Padang, sekalian jalan-jalan, itu bisa jadi gitu ya, refreshing. Tapi itu mengingat yang itu tadi gitu. Nah, jadi menyesuaikan aja nanti. Tapi yang penting kita sebenarnya mengambil momen ini, mengambil momen bersyukur kita dengan adanya program ini. Sebenarnya kalau terkait bersyukur ini kan kita tiap hari kita udah bersyukur gitu. Tapi kita ini mengambil momen untuk mengingatkan, sebagai untuk menambah semangat lagi ya kayak gitu. Jadi sebenarnya wisuda ini bukan cuman karena ikut-ikutan gitu ya berarti ya Ustadz ya, tapi sebagai bentuk bersyukur, sebagai bentuk mengingat dan juga menambah semangat dan menambah motivasi anak-anak untuk bisa lebih giat lagi untuk memperbaiki bacaannya, juga lebih giat lagi untuk menambah hafalannya gitu ya Ustadz ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang Rumah Quran ini Ustadz, apakah nih Rumah Quran ini bisa kita cari di internet alias di sosial media biar keluarga SIP juga pada tahu nih? Boleh. Sebenarnya mereka aktif atau enggak gitu ya? Kalau di Facebook nama Rumah Quran kita Rumah Quran RQ Arisalah. Jadi namanya itu RQ Arisalah. Rumah Quran RQ Arisalah. Jadi RQ Arisalah. Arisalah kayak gitu. Jadi kayaknya kalau di Facebook itu kalau udah dicari Arisalah kayaknya ketemu. Soalnya biasa juga kalau ada postingan dari Wakaf Arisalah atau dari Humas Arisalah, biasanya kita juga ada ikut kayak gitu. Kalau di Instagram itu bisa Instagram itu apa namanya? Rumah Quran.Arisalah. Rumah Quran.Arisalah. Nah, keluarga SIP bisa lihat ya. Di sana itu dibagikan kegiatan-kegiatannya ya Ustadz ya. Dan laporan-laporan kayak bisa keluarga SIP lihat di sana. Jadi kalau keluarga SIP nih ingin anak-anaknya untuk ikut dalam Rumah Quran ini gitu ya. Boleh. Dan bisa banget untuk dicek-cek dulu, mana tahu kecantol hatinya gitu ya Ustadz ya. Untuk program kita jadi sebenarnya kan kalau program yang biasa yang udah berjalan lebih kurang 2 tahun ini kan ada program tahsin, tahfiz anak-anak sore hari. Anak-anaknya ada yang SD, SMP kan kayak gitu. Nah, tapi kita yang sekarang ini udah jalan 2 bulan inilah gitu kan, kita ada buka program Mukim. Nah gimana itu Ustaz? Program Mukim ini karena kita masih satu tempat yang mengelola itu istri gitu kan. Jadi yang program Mukim ini dikhususkan untuk yang akhwat. Tapi ada juga rencana mau buka program tahsin, tahfiz, baik itu yang remaja, yang mahasiswa, yang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, itu tuh boleh kalau misalnya berminat untuk ikut tahsin, belajar Al-Quran lagi, apa-apa, yuk
kayak gitu. Oke, biar nanti tahun depannya lagi milad yang kedua gitu berarti Iya, ya Ustaz, mudah-mudahan makin nanti ramai wisudanya ya Ustaz ya. Nanti kalau misalnya ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak mau ikut menghafal boleh gitu kan. Jadi terkait apalagi banyak itu yang di rumah-rumah Quran lain itu banyak yang udah pensiun, nggak ada kegiatan. Mau ngisi kegiatan belajar Al-Quran, kalau ngafal Al-Quran bonusnya boleh. Oke, sangat dibolehkan. Jadi insya Allah didoakan aja ya keluarga Sip ya, iya. kelancaran dari program-program dari rumah Quran Risalah ini. Iya. Dan tentunya nih Ustadz mengenai acara ini nih yang insya Allah bakal dilaksanakan di bulan April tadi ini ya Ustadz ya. Iya. Tadi kita udah bahas nih mengenai rancangan acaranya dan juga tentu butuh pendanaannya gitu ya Ustadz ya. Dan apakah memungkinkan untuk membuka donasi nih Ustadz? Oh iya. Untuk acara ini? Jadi kalau misalnya ada dari diantara keluarga yang memang berniat untuk membantu anak-anak, itu welcome, kita welcome. Soalnya kayak gini, yang namanya Allah itu adil. Ya, misalnya ada anak-anak yang berbayar, ada yang gratis, itu Allah tuh adil. Jadi ya kita ini emang udah dilahirkan, ada yang anak ini dilahirkan dengan kecukupan. Ada yang anak ini yang dilahirkan memang udah dianugerahi orang tua yang mampu. Anak-anak yang gratis ini bukan mereka nggak mampu, tapi mereka ada dikasih sesuatu yang berbeda sama Allah. Udah dikasih pundak yang kuat. Kayak gitu. Jadi sangat membuka. Ya. Selalu Jadi terbuka lah ya. Iya, jadi kita terbuka. Misalnya kalau ada yang ingin membersamai perjuangan anak-anak. Oke deh. Nah itu dia nih keluarga Sip, nggak terasa nih ya perbincangan kita nih udah hampir 1 jam nih. Iya. Dan keluarga Sip jangan lupa nih ya untuk selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif seperti yang dilakukan oleh Rumah Quran ini, biar kita punya masa depan, anak-anak kita punya masa depan yang lebih cerah dengan bersama Al-Quran gitu tentunya ya Ustadz ya. Dan keluarga Sip nggak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita dalam program Dialog Siang bersama Lastri Salah Charity kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menginspirasi keluarga Sip semua agar tetap menjalani hari-hari yang positif dan juga tentunya selalu dekat dengan Al-Quran. Bukan begitu Ustadz? Iya. Oke. Dan Vika mohon maaf atas kesalahan dan juga kekurangan ya Ustadz ya. Ya, dari saya juga kayak gitu. Ya, jangan lupa untuk selalu dengerin jangan lupa untuk selalu dengerin program Dialog Siang bersama Lastri Salah Charity setiap hari Jumat di jam 2 hingga jam 3. Dan juga untuk keluarga Sip yang kelewatan nih pembahasan kita dari awal tadi, kita juga bakal ketemu nih di YouTube Sip Media itu ya, nanti bakal diupload di sana. Jadi tungguin tanggal tayangnya. Dan Vika mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.